Ini bagi akuntan ancaman atau peluang nih Bang? Ya dua-duanya. Resikonya ada. Risikonya ada. Peluangnya juga ada. Peluang ada dong pasti. Ada pasti. Dapat pekerjaan baru. Tapi kan harus meningkat capacity building juga ya Bang? Persis. Tamu saya kali ini adalah seorang akuntan senior, pernah menjadi kepala BPKP, dan beliau juga adalah senior saya, Bang Ardan Adi Perdana. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Saya manggil apa nih? Istrinya beliau teman baik gua gitu. Kalau dulu belajar. Main Helmi aja. Gak apa-apa lah, tetap gitulah. Bang Ardan, tantangan untuk akuntan ini ke depan kayak apa? Ini kan udah digital ya kan, banyak perusahaan-perusahaan fintech, kayak apa ya Bang? Ya itu barusan udah disebut tuh, berarti kan tantangan ke depan digital. Iya. Itu jelas lah itu, didorong sama COVID crisis. Yang abang selalu bahas CTO ya, COVID itu CTO. CTO saya bilang. Gue pakai loh kemarin sini. Oh iya. Chief Transformational Officer. Iya. Jadi yang transformasi itu bukan gue di TVRI, tapi COVID sebenarnya. COVID sebenarnya. Mempercepat transformasi. Iya. Terus? Dari dulu ada ada chiefnya nggak jalan-jalan. Begitu ada COVID, pers aja gitu kan. Terpaksa jalan. Terpaksa jalan. Kalau nggak ketinggalan. Terus? Satu itu. Kedua, ESG lah. ESG? Sustainability. ESG itu apa? Banyak yang belum tahu juga. Nah, pokoknya itu mulainya mungkin kalau pemahaman saya sih dari sejak PBB bikin komisi ya. Komisi yang ketuanya itu Brundtland ya. Kemudian tahun 87 ada reportnya Brundtland Commission itu Our Common Future gitu. Our Common Future. Ya. Jadi di situ boleh dibilang sebagai rujukan awal bagaimana kita membangun itu bukan cuma membangun fisik saja, tapi saja. juga memperhatikan lingkungan. Ya, jadi ekonomi dan sosial serta environment. Ya. Itu adalah rujukan awalnya sehingga sekarang kita kenal ada SDG, sebelumnya MDG. Sustainable Development Goals yang 17 17 goal lah ya. Banyak banget, ngapalinnya susah tuh. Betul, dan itu jadi rujukan global untuk bagaimana kita membangun ke depan, karena arahnya, tujuannya supaya manusia itu hidup betul-betul harus balance ya? Balance dengan lingkungan, jangan sampai kita sekarang hidup bahagia, tapi generasi yang akan datang tidak punya hak lagi untuk dikurangi haknya untuk bisa hidup bahagia. Padahal karena perbuatan kita tuh ya. Karena perbuatan kita. Oke, terus Bang. That's all. Nah, jadi saya pikir sustainable development juga satu isu yang harus diperhatikan oleh profesi juga. Gitu. Paling tidak dua hal itulah ya, digital sama sustainability itu akan mewarnai ke depan. Gitu. Peran akuntan harus ngapain nih Bang? Ini kan berubah nih, environment berubah jadi kan? Persis. Dan mungkin kalau ke situ kita langsung ke puncaknya aja kali ya. Boleh. Puncaknya itu ya apalagi kalau bukan G20 yang barusan ini di sini di Bali. Dan alhamdulillah sukses. Sukses. Pak Presiden Jokowi sebagai posisi sebagai presidensi G20 menghasilkan deklarasi. Dan saya cermati itu, ada salah satu butirnya itu juga mendorong International Sustainability Standard Board. Jadi ada dewan standar ya yang menghususkan untuk bagaimana membuat standar pelaporan terhadap sustainability ini. Oh, sebelumnya belum ada Bang? Sebelumnya belum ada. Oke. Nah, ini didorong oleh para pemimpin dunia. Itu yang saya sebutkan kemarin. Asiknya tuh ya. Ngeri-ngeri sedap ini sebetulnya gitu. Kenapa begitu? Karena ya investor kalau lihat sekarang ada yang namanya ESG risk gitu ya. Walaupun itu membawa opportunity, tapi kalau dia bilang, wah ini ngelaporinnya aja nggak standar nih. Gimana kita mau percaya sama informasi ini? Reliability-nya problem. Comparability-nya problem gitu, konsistensinya problem.
karena belum ada standar gitu ya. Nah ini yang pemimpin dunia mendorong supaya International Sustainability Standard Board ini menyelesaikan bagaimana aturan mengenai sustainability disclosure gitu ya. Nah, kalau nah ini sebetulnya ada peran akuntan di sini karena apa? Karena isu itu akan membawa risiko maupun opportunity ya, yang nanti akan harus digambarkan di financial performance dan juga financial positionnya dari company tadi gitu. Nah, jadi at that point lah barangkali akuntan akan banyak berperan. Dan saya pahami profesi punya peran besar. Nanti kongres nih, ya ini tanggal 13 sampai 15 kan. Di Jakarta? Jakarta. Balai sidang ya? Balai sidang. Dan akan insya Allah diputuskan bahwa IAI akan punya dewan standar untuk yang sustainability ini. Oke. Ya, jadi paralel dengan organisasi profesi global lah. Jadi punya dewan standar. Dulu cuma dewan standar akuntansi komersial ya, akuntansi keuangan. Gitu. Sekarang ada dewan standar khusus yang akan membahas menyiapkan persoalan ini. Karena kembali ke tadi G20 leaders kan udah mendorong nih IASB selesaikan itu difinalisasi itu financial disclosure standarnya gitu ya. Sehingga itu otomatis akan menyebar itu ke seluruh dunia dan pada saatnya nanti semua perusahaan akan diwajibkan lah untuk mendisclose itu. Bayangkan itu punya risiko terhadap financial position dan financial performance. Kita tahu sejarah sebelumnya nih, ada PSAK, sekarang 71, 72, 73 lah gitu ya. Itu kan persiapannya lama. Dan begitu diterapkan juga harus misalnya di perbankan, ini bisa pengaruh ke ini nggak nih, ke karena harus ada impairment yang dilakukan ya, terhadap posisi aset misalnya begitu. Nah itu kan pekerjaan-pekerjaan akuntan. Ini bagi akuntan ancaman atau peluang nih Bang? Ya dua-duanya. Resikonya ada. Resikonya ada. Peluangnya juga ada. Peluang ada dong pasti. Ada pasti. Dapat pekerjaan baru. Tapi kan harus meningkat capacity building juga ya Bang? Persis. Ya. Makanya saya rasa bukan cuma saya sih. Kalau kita mau masih mau disebut sebagai akuntan, ya harus ngikutin terus, ngikutin perkembangan zaman. Dan ini bergeraknya cepat. Luar biasa. Ya. Dan saya termasuk orang yang nggak mau disebut sebagai bekas accountant, bekas akuntan. You are. You are akuntan, not you are. Jangan sampai you are. You are akuntan. Sampai begitu kan. Kita ingin terus lah, Tapi kan harus update terus ya Bang? Update terus. Dan ini sesuatu yang baru lah. Gimana coba akuntan ngomong-ngomong soal dekarbonisasi. Dekarbonisasi. Luar biasa. Cyber security. Cyber security. Kemarin sama Biorka habis itu. Habis seperti ya. Gimana peran akuntan? Ya, itulah jadi saya karena juga terlibat di berbagai kesempatan, di berbagai organisasi. Organisasi profesi ya? Termasuk organisasi profesi ya. Termasuk dulu mimpin berapa ribu akuntan di BPKP Bang? 6.000 tuh. 6.000 ya? Iya. Orang pintar semua tuh Bang? Ya. Gua aja nggak lolos di situ. Enggak, kalau ini punya bakat masing-masing katanya. Punya bakat masing-masing. Okay. Ya jangan dipaksain, katakanlah singkong itu berguna loh, rumput itu berguna kan, gitu kan. Ya, tapi ada ininya, kalau rumput ditaruh di di lapangan golf kan gua nggak bisa mahal. Gua ngaudit orang itu nggak bisa lah. Ngaudit tuh nyari musuh untuk gua gitu. Nggak bisa lah. Jiwa gua sebagai entertainer nggak bisa gitu. Iya. Ngaudit sih bisa, tapi nggak bisa. Sakit hati ya nggak bisa. Oke, terus Bang. Iya, jadi artinya semua orang punya bakat lah gitu kan. Dan saya kebetulan termasuk yang concern, passion ada barangkali terhadap organisasi profesi ini ya sejak muda lah. Berapa tahun Abang jadi akuntan? Abang lulus 86 ya. 86.
86 misalnya. 86 betul ya. 4 Iya. tahun dan 4 tahun 5 tahun di atas saya. Iya. Sampai sekarang tuh. Jadi berapa Sampai tahun jadi sekarang akuntan? tuh, 86, 14 sama 22 kan berapa tuh? 36 16. tahun kan? Iya. Dan saya milih loh waktu itu. Milih register numbernya itu. Hah? Saya bilang saya mau ada angka 59-nya. Oh iya. Waktu itu D59 ada 2 katanya nih. Oke. Ada Pak D59 D5960. Terus Abang? Terus saya bilang saya tungguin deh. Teman-teman udah ngikutin ini aja semuanya. Saya nungguin sampai itu, sampai dapat nomor itu ya. Jadi register saya D5959. Apa tahun lahir? Enggak juga. Register akuntan. Register Ya, akuntan? Tahun lahir. Tahun lahir. Tahun lahir. Oke, gue cuma ngecek umurnya berapa aja gitu. Senior lah, senior. Kalau gue lebih keren, 63. Bang, apa yang harus disiapkan oleh seorang akuntan, Bang, supaya tidak ketinggalan zaman? Ya, harus ngikuti perkembangan zaman. Harus belajar terus ya? Belajar terus. Kayak seminar hari ini ya, di SNIA ya? Ya, artinya Ya. kalau kita balik ke akuntan sebagai internal audit misalnya begitu ya. Ya. Ya kan, organisasi profesi internal audit dunia, The Institute of Internal Auditor, kan bilang katanya bukan cuma assurance, bukan cuma advisory, bukan cuma insight, tapi foresight katanya. Foresight. Foresight, ke depan. Artinya untuk bisa katakanlah masuk ke dalam peran itu kan ya Nggak gampang ya? nggak gampang dan harus ngikuti perkembangan. Sehingga waktu internal audit bisa ngasih katakanlah Masukan advice ya, sama advice ya. CEO itu Komprehensif betul-betul ya. komprehensif dan dia tahu bisa memperkirakan ini ke depannya seperti apa gitu. Nggak cuman, kalau dulu akuntan itu kan past banget ya, looking for the past, karena kan dari historical cost, past betul. performance, ya, itu yang dilakukan oleh audit kan, Bang? Iya. Ya. Sekarang akuntan dituntut juga untuk memberikan advice ke depan. Iya. Itu paling tidak lah, paling tidak. Paling tidak Jangan ketinggalan banget lah. Iya. Paling tidak profesi mengklaim lah gitu. Oke. Tapi apa namanya itu kan challenge ya. Challenge yang memang harus kita kita penuhi gitu. Karena akuntan itu kan dianggap mikro banget ya. Satu mikro banget. Bahkan saya ada yang bilang katanya ini sama dengan profesi arkeolog katanya. Ya, arkeolog. Kenapa? Bongkar-bongkar yang lama-lama. bukan ke depan. Bukan ke depan. Makanya akuntan katanya gak kreatif. Karena orang kreatif itu kan harus ke depan kan. Ditambah lagi katanya, ini sebentar lagi profesi akuntan akan habis katanya itu. Karena ada AI sama, ya. Ada AI, ada robot gitu. Apa nggak percaya itu ya? Nggak percaya. Masih ada judgement yang lebih besar yang harus disiapkan oleh akuntan. Itu nggak bisa diambil oleh. Jangan-jangan ini kalimat penghibur diri dari akuntan senior. Paling tidak. Paling tidak lah kita mengklaim begitulah. Tapi harus kita buktikan bersama lah. Bukan saya tapi semua akuntan yang ada gitu. Time will tell. Time will tell. Ya. Time will hati-hati loh ya, karena sekarang judgement. Sekarang kita ada tokoh masa lalu pun bisa dihadirkan ke sekarang dengan pikiran-pikiran, Bang. Iya. Time will tell. Jadi time will tell. Bang, jadi bisa di metaverse gimana? Ada metaverse segala macam ya. Jadi nanti kalau era metaverse saya kan juga ada di perusahaan metaverse, saya di WIR juga. Jangan-jangan ngaudit nanti auditor nggak perlu datang tuh. Kirim avatarnya aja gitu. Iya. Bahkan apa yang harus disiapkan oleh organisasi profesi dalam hari ini Ikatan Akuntan Indonesia menyikapin segala perubahan-perubahan dan kemungkinan perubahan lebih gila ke depan? Pertama, saya harus bilang begini ya. Saya sangat hormat kepada senior-senior profesi. Ya. Karena pada saat mereka dulu gitu ya, belum ada komputer, belum ada internet gitu. Tapi sudah bisa merumuskan visi-visi yang terbukti visioner gitu. Mempertinggi pendidikan akuntan. Ya. Meningkatkan kualitas pekerjaan akuntan. Itu menjadi sesuatu yang masih relevan sampai dengan saat ini. Jadi menghadapi tantangan ini sebetulnya ya kewajiban organisasi profesi untuk bagaimana nih supaya pendidikan akuntan itu terus bisa merespon perkembangan zaman.
Dan kemudian bagaimana pekerjaan jasa akuntan ini juga bisa inline dengan kebutuhan zaman. Oke. Jadi kalau lebih lanjutnya sih barangkali kita bicaranya konteks barangkali ya. Iya. Ya paling tidak lah ya dengan tadi yang kita bicara soal digitalisasi dan sustainability, paling tidak ke depan ini konteksnya adalah itu gitu. Kalau kita mau menyiapkan organisasi profesi yang harus bisa merespon konteks zaman seperti itu. Oh gitu ya? Ya. Jadi Bang, kan ini ya terus terang aja kan sebentar lagi terjadi pemilihan ketua IAI nih Bang. Kalau Abang terpilih, Abang mau bawa kemana IAI-nya? Nah, organisasi profesi akuntan itu kan profesi kepercayaan. Trust dari masyarakat, karena ya kita udah sama-sama belajar dan membuktikan juga, bukan cuma belajar di dalam kelas, bahwa ternyata investor itu kalau mau mau invest itu perlu report kan, report yang bisa diandelin. Nah, itu masuklah audit profesi. Ya. Masuklah profesi akuntan yang publik, menyiapkan laporan keuangannya gitu kan. Nah, kita udah buktikan sama-sama memang tanaman itu seperti itu ya. Kalau kita deviate dari standar yang sudah ada, ya investor nggak akan masuk ya. Jadi tentunya dalam zaman apapun seperti itu, dan apalagi ke depan ini dengan konteks yang tadi ya, konteks sustainability. Nah, apa yang saya mau kerjakan setelah tadi saya bilang ini, saya menghargai visinya senior-senior para pendahulu. Dan saya juga sangat menghargai pengurus-pengurus IAI yang lalu, yang sudah meletakkan dasar gitu ya terhadap organisasi profesi ini, sudah membangun sedemikian rupa sampai dengan saat ini gitu. Nah, saya akan capitalize lah dari situ. Nah, kalau apa yang dikerjakan, ya saya kembali pada konstitusinya IAI. Jadi anggaran dasar dan konstitusi bilang program kongres lo yang netepin. Nah, lantas saya bilang, apa dong kalau gitu? Saya akan menjaga organisasi profesi ini agar supaya bisa memenuhi harapan dari para anggota. Gitu. Oh, jadi program itu udah ditetapkan? Udah. Nah, saya bilang gimana nih supaya ada pembedanya gitu ya. Ya saya bilang saya akan bikin semacam satu narasi platform yang membuka kesempatan kepada semua pihak akuntan untuk bisa sama-sama membangun, sama-sama berkontribusi. Ada ruangan untuk itu ya? Ya. Ruangan improvisasi. Ada. Ruangan pengembangan. Saya akan buka. Oke, termasuk dari akuntan-akuntan muda? Persis. Oleh karena itu saya akan memilih satu narasi supaya IAI itu bagaimana bisa kuat, bisa tumbuh, bisa berkelanjutan. Jadi 3 keywords ini sebetulnya. Ya. Jadi tumbuh, kuat, berkelanjutan. Growth ya. Growth ya. Apa ini? Ini adalah 3 keywords untuk organisasi IAI-nya sendiri dan substansinya. Substansi apa yang dikerjakan oleh organisasi tadi gitu ya. Pakai simpelnya 3 words itu gitu. Jadi IAI bukan hanya untuk orang yang rambut putih, jidat berkerut gitu. Kok larinya ke situ lah ya? lagi difavoritkan di orang. Perut gua ada putih jadi dikit-dikit ya. Bang, apa alasan orang untuk memilih Abang? Kalau Abang terpilih, Abang apa? Abang biasa lagi dulu kan, dulu ketua Senat lah. Gue aja kalah dulu ketua Senat. Bahkan ini ketua Senat STAN loh dulu, ketua Senat gue. Jadi saya terutama menjaga organisasi inilah. Ya. Saya sangat terinspirasi dengan, saya orang PKP ya, udah pensiun sekarang. Dulu lihat senior itu waktu kita kuliah nih, saya kuliah masih ada Pak 31, Gandhi ya. Kalau lihat buku Prinsip Akuntansi Indonesia, namanya itu ada Pak Gandhi, ada almarhum semua nih, Pak Yusuf Suyud, Pak Sumantri gitu ya. Ini
senior. Buka soal apa standar pemeriksaan sama juga. Iya. Jadi saya tingkat 1 dulu tuh, waduh, rupanya begini kalau akuntan tuh nanti seperti itulah kira-kira. Gitu. Nah, jadi kalau secara apa namanya katakanlah yang sentimentalnya kira-kira begitu. Sentimental reason. Sentimental reason ya. Nah, sampai lupa nih. Begitu kena sentimentalnya lupa semua dia. Nah, jadi saya menjaga organisasi ini karena terinspirasi oleh itu. Dan juga ada pesan-pesan dari senior ini, adalah profesi aja, nggak usah kemana-mana ngurusin. Nah, itu yang saya jaga. Saya ingin menjaga organisasi profesi ini karena ini adalah kepercayaan masyarakat ya. Dan masyarakat itu bukan masyarakat Indonesia aja loh. Ini apa namanya global practice ini seperti inilah organisasi profesi. Nah, kemudian apakah berhenti sampai di situ? Ya enggak dong. Pasti setiap zaman ada orangnya. Dan setiap orang ada zamannya. Ya, kira-kira gitulah. Gitu ya. Dan setiap periode itu ada tantangannya masing-masing. Ya, saya akan mencoba menjaga organisasi ini dengan katakanlah melihat juga situasi kondisi lingkungan yang dihadapi. Oke. Ya, jadi kalau tadi dibilang bagaimana nih yang milenial atau Z gitu ya. Ya. Saya akan sangat ini karena saya ingin sebetulnya ke depan nih mereka yang akan berperan gitu ya. Nah, jangan sampai juga apa namanya keywords yang ketiga tadi keberlanjutan itu Going concern dan apa namanya betul-betul terjaga gitu. Nah, itu yang saya ingin. Sustain ya. Sustain. Itu kalau dari sisi organisasi. Tapi kalau keberlanjutan dibaca dari substansinya gitu ya, itu tadi sustainability yang ujung-ujungnya nanti persoalan financial reporting juga. Itu substansi akuntan juga di situ masuk. Baik, terima kasih Bang Ardan. Jadi semoga ini memberikan perspektif ya bagi seluruh akuntan, bagi para stakeholder, terutama juga yang nonton acara ini ya. Inilah dunia akuntan, dunia akuntansi juga, perannya gitu. Yang kata Bang Ardan memang penting banget, karena kan semuanya kan harus dikuantifisir ya. Saya juga sedih nih Bang, saya kan pembina banyak anak-anak perusahaan, anak-anak muda yang punya perusahaan, literasi keuangan mereka itu masih kadang-kadang parah. Ya idenya jago, marketingnya jago gitu, digitalnya jago, tapi nggak ngerti COGS gitu, nggak ngerti apa itu. Jadi saya pikir akuntan pun harus mempunyai programnya juga ya, bagaimana mensosialisasi literasi keuangan atau akuntansi kepada anak-anak muda. Thank you Bang Ardan, sukses ya. Terima kasih. Jadi itulah wawancara saya dengan Bang Ardan Adi Pardana ya, seorang akuntan senior, dan semoga obrolan ini bermanfaat. Jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.